Pemirsa, kembali lagi bersama saya Fanya Celia dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti biasa, kita sudah bersama dengan Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SHM Hum, selaku dosen Magister Hukum Unesa Unsuri dan Awi Kolom Permaisya, serta alumni Fakultas Hukum UI, Untak dan Narotama Surabaya. Langsung saja kita sapa, apa kabar Prof? Alhamdulillah, baik-baik, sehat. Dan di studio juga sudah hadir teman-teman yang nanti akan memperkenalkan diri, yang nanti bisa langsung berpartisipasi untuk bertanya jawab dengan Prof Bowo di segmen ketiga. Nah, terkait hukum dan topik yang hari ini, kita bicara tentang perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang terbaru. Peggy Setiawan, orang yang dianggap sebagai otak pembunuhan dalam kasus ini, telah dibebaskan beberapa hari lalu. Putusan pra-peradilan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menyatakan bahwa penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan tidak sesuai prosedur dan tidak sah menurut hukum yang berlaku, sehingga dibatalkan demi hukum. Dalam pertimbangannya, Hakim juga mengatakan bahwa tidak terdapat panggilan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka Peggy Setiawan, melainkan Polda Jabar langsung menetapkannya sebagai tersangka. Hakim juga menimbang penetapan status tersangka Peggy Setiawan oleh Polda Jawa Barat tidak cukup bukti. Polda Jawa Barat tak bisa menunjukkan dua alat bukti yang dibutuhkan untuk menjerat Peggy. Selain itu, polisi juga tidak pernah memeriksa Peggy sebelumnya sebagai saksi ataupun calon tersangka selama 8 tahun terakhir. Nah, Prof, kalau sudah melihat runtutan kisah seperti ini, Prof Bowo sebagai pakar hukum menanggapi kasus seperti ini, bagaimana Prof? Ya, kita bicara masalah tersangka. Tersangka itu harus adanya satu, memulainya dulu harus ada pemeriksaan tersangka loh ya, kecuali kalau itu saksi, memang saksi tersangka, jadi harus memang benar-benar menetapkan tersangka itu harus ada dua alat bukti. Memang dua alat bukti apa yang dimaksud alat bukti itu apa? Alat bukti adalah satu adalah keterangan saksi, ada petunjuk, ada surat, ada ahli, dan keterangan tersangka maupun terdakwa. Itu adalah sebagai alat bukti di dalam pasal 184, 183 alat bukti, hakim bisa memutus salah benarnya. Kemudian ada 185, 86, 87, 188. Meskipun itu ada alat bukti, tapi memang harus dinyatakan bahwa itu ada sesuatu tindakan pidana, adanya sesuatu yang berhubungan memang dibenarkan dengan bukti-bukti tersebut, sehingga tidak meragukan lagi kalau adanya bukti-bukti yang sudah dianulir di dalam pasal 183 maupun 184. Oke, tapi berdasarkan tadi yang sudah saya bacakan Prof, polisi itu selama 8 tahun terakhir tuh sebetulnya tidak pernah memeriksa Peggy sebagai saksi atau calon tersangka. Lalu tiba-tiba 8 tahun kemudian jadi tersangka. Kalau menurut Prof Bowo secara prosedural apakah memang betul bisa seperti ini Prof? Ya, memang dalam tahun pasal 75 segala tindakan apapun itu harus adanya berita acara, baik tersangka, baik penyitaan, baik penggeledahan, baik adanya salah satu yang berhubungan panggilan, adanya salah satu kebendaan, itu harus adanya disertai apapun, tugas. Jadi harus ada memang semua. Itu baru namanya dimindik gitu. Tapi kalau itu belum, nah ini akan merubah sesuatu. Jadi sebetulnya menjadi sebagai tersangka itu harus dibuktikan dulu dengan pemeriksaan. Kalau kita bicara KUHP, gitu. Nah, apa yang menjadi pedoman penyidik, penuntut, pemutus kalau persoalan pidana itu semua bersandar pada KUHP. Tapi kalau tidak sesuai dengan KUHP, nah hak tersangka bisa dilindungi dengan hak asasi manusia sebagaimana pasal 77 sampai 83. Kemudian ada pengembangan dari putusan MK.
yaitu penetapan tersangka itu bisa dijadikan pra-peradilan. Kalau penetapan tersangka, kemudian penangkapan, penahanan itu dengan sendirinya semua, kan begitu. Makanya kalau pra-peradilan dimenangkan, maka dengan sendirinya tersangka ketika ditahan harus dikeluarkan dari penahanan. Kalau masih penahanan polisi, ya harus dikeluarkan. Oke, tadi Prof Bo sudah sempat singgung salah satunya adalah secara prosedur harus ada berita acara pemeriksaan. Sementara tadi kita sudah sebutkan Peggy ini tidak pernah sebelumnya diperiksa sebagai saksi atau sebagai calon tersangka. Lalu apa yang tertulis dalam berita acara pemeriksaan sementara yang bersangkutan itu tidak pernah diperiksa, Prof? Nah inilah, segala sesuatu ini nggak seperti dulu. Kalau dulu, ya memang zamannya sebelum ada KUHP, itu bisa saja nangkap. Bisa saja menjadi tersangka. Bisa zaman dulu. Tapi sekarang sudah ada KUHP, tidak bisa. Pedomannya KUHP. Maka dengan adanya KUHP itu, ketika kalau hakim memutuskan, mesti harus ada ira-ira 197 itu. Kenapa ira-iranya? Nah, berarti namanya jelas, demi ketuhanan Yang Maha Esa, namanya, identitasnya, ya kan itu semua harus jelas. Tidak bisa hanyalah pertimbangan hanyalah kena dua alat bukti, harus buktikan dulu dua alat bukti itu. Oke, baik. Nah, kalau semua pegangan dua alat bukti ya, apakah dua alat bukti itu bersesuaian dengan pasal 186, 87, 88, harus alat bukti dibuktikan benar-benar kesalahannya. Tidak bisa alat bukti itu hanyalah ngambang, harus memang. Nah, pertama menjadi seorang tersangka harus dibuktikan dulu, harus ada di BAP dulu. Oke. Nah, Peggy nggak pernah di BAP, langsung ditangkap. Ini zaman lalu lah, ketika ada zamannya PKI itu, G30S itu PKI, itu nggak tanpa apa, tangkap tahap, kapan disidangkan, kapan dan sebagainya, nggak pernah disidangkan. Pokoknya tahu-tahu dihukum 16 tahun nggak boleh. Berarti Prof Bo mau menyatakan bahwa proses penyidikan yang sekarang ini seperti proses penyidikan zaman dulu? Iya, kalau gitu kan zaman dulu. Kita kembali lagi, proses itu memang didahului dengan adanya pemeriksaan dulu. Kalau tanpa pemeriksaan ya enggak bisa. Ya kan? Ini adalah aturan, peraturan perkapnya. Perkap Kapolri. Oke, baik. Tadi Prof sudah sempat singgung tentang dua alat bukti. Dan dua alat bukti yang diajukan oleh penyidik adalah ijazah, lalu dengan keterangan dari saksi-saksi yang sudah dipilih, ya kan Prof? Nah, ternyata bukti-bukti ini dinyatakan tidak cukup untuk menjerat Peggy sebagai tersangka, dan akhirnya sekarang Peggy dinyatakan bebas demi hukum. Apakah Prof Bo setuju bahwa ini sebetulnya memang korban salah tangkap atau memang hanya kejar target saja, Prof, supaya ada yang ditangkap? Jangan sampai kejar target ya. Ini jasa, ini anggap aja surat. Benar ini Peggy siapa dan sebagainya. Ini harus jelas. Nama itu kan banyak. Makanya sekarang itu ketika kalau sudah punya KTP, itu bisa dilihat dari KTP-nya. Jadi sidik jari aja bisa. Identifikasi bisa. Ini kan harus diidentifikasi juga. Nah, karena DPO-nya lama, agak kurang bisa dijelaskan dalam arti demikian. Kalau lama, terkecuali pada waktu itu di BAP dulu, terus dia melarikan diri. Nah, itu namanya DPO. Okay. Tapi belum di BAP, tapi apakah itu BAP dan sebagainya. Oke. Berarti secara prosedural bisa dikatakan cacat formil? Iya, seharusnya di BAP dulu kan gitu. Setelah di BAP kan gitu, ada BAP-nya ini. Nah, baru ada. Kecuali nggak ada BAP-nya, belum ada pemeriksaan. Nah, pertimbangannya seperti itu, yakin saya. Pertimbangannya hukumnya seperti itu. Nah, dengan adanya putusan Peggy ini bebas, Prof, artinya masyarakat bertanya-tanya gimana kinerja polisi, kenapa kok bisa tidak melakukan penangkapan sesuai dengan formilnya? Ya,
Itulah. Kalau Jadi dari Prof Bowo menilai kinerja Polri seperti apa? ya kalau kita bicara masalah proporsional itu harus memang benar-benar, kan kepolisian ini institusi yang paling besar kan. Nggak kayak KPK kan ad hoc. Bisa aja nanti kalau sudah kinerja baik kejaksaan, kepolisian sudah oke, bisa buyar, bisa tidak ada KPK. Tapi kalau ini sepanjang contohnya ini kalau masalah korupsi kalau minimalnya, tapi harus memang benar-benar jangan sampai terulang ketika persoalannya Sengon dan Karta. Sengon dan Karta itu demikian, dia nggak membunuh, nggak taunya sudah polisi jadikan tersangka. Nah, terus kemudian jaksa menuntut, hakim memutus, akhirnya ada PK ini, ternyata ada pengakuan bahwa saya adalah pembunuhnya. Makanya itu dijadikan sebagai novum. Nah kalau gini gimana itu? Orang nggak salah dihukum. Nah ini bahaya ini. Makanya memang benar-benar harus diterapkan tentang persoalan-persoalan kalau masalah pembunuhan itu adanya otopsi, ada forensiknya, forensik termasuk otopsi, kemudian identifikasi. Kemudian selain identifikasi harus memang benar-benar, mohon maaf ini, harus salah satunya olah TKP. Oke. Prof, sebelumnya dengan bebasnya Peggy dari statusnya sebagai tersangka, akhirnya muncul stigma di masyarakat. Jangan-jangan yang lainnya yang sudah tertangkap ini juga korban salah tangkap nih, Prof. Gimana nih, Prof? Nah, inilah. Kalau dulu memang polisi ya dipukuli, digebukin kan gitu. Sekarang nggak bisa seperti itu lagi. Nah, dengan demikian maka ini nanti ada sesuatu yang baru lagi. Nanti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini, putusan PG ini nanti dijadikan novum. Novum adalah peninjauan kembali. Yang lalu yang sudah dihukum ini dijadikan novum putusan PG ini. Okay. Oh jadi jangan-jangan yang lalu ini sama gitu. Oke. Prof, kita mungkin kembali lagi ke topik yang utamanya, Prof. Menurut Prof Bowo nih, Peggy memang benar-benar nggak bersalah dan tidak terlibat dari kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, atau Peggy hanya artinya bebas dari perkara pra-peradilan tapi belum tentu bebas dari pokok perkara atau seperti apa nih, Prof? Ya, kalau pokok perkara sama ya ini bisa idem kan, cara formilnya kan. Oke. Pokok perkaranya ini secara formil ya, secara formilnya kalau sama ini tidak bisa. Oke. Kecuali perkara itu lain pada alat buktinya loh ya. Oke, artinya menurut Prof Bowo ke depan tidak ada kemungkinan Peggy akan diperiksa lagi sebagai tersangka? Tidak ada kemungkinan seperti itu? Ya, memang di dalam Perma tadi 2016 bisa aja ketika ada persoalan yang lain ya, persoalan yang lain dalam arti ada bukti-bukti yang lain bisa saja dia ditetapkan tersangka, bisa saja. Oke. Kalau nggak ada bukti yang lain, ya toh, nah contohnya begini, ilustrasinya ini, oh ternyata ada, memang saya tahu pada waktu Peggy itu membunuh, yang tahu siapa, saya di sini, orangnya demikian dan sebagainya. Nah ini harus dibuktikan dulu. Oke. Apa dipoto atau di apa dan kamera atau masuk CCTV itu kan namanya. Oke. Jadi tapi nanti apabila menemukan 2 alat bukti baru masih ada kemungkinan kalau Peggy masih bisa menjadi tersangka lagi. Nanti kita akan bahas lebih dalam, Prof, tapi jangan kemana-mana pemirsa. Ya. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen kedua, tetap di Hukum di Mata Bowo.
Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Nah, Prof ini kan udah semakin panas nih Prof, karena akhirnya status Peggy Setiawan sebagai tersangka ini dibebaskan atau dihapuskan. Lalu beredar di masyarakat, artinya polisi ini berarti salah tangkap ya. Dan ke depan seperti apa Prof? Harusnya alur proses penetapan seseorang menjadi tersangka yang sesuai dengan hukum dan dengan prosedur yang benar, agar ke depan ini tidak ada salah tangkap lagi nih. Ya, memang harus bersesuaian dengan KUHP ya, jangan sampai menyimpang dari KUHP. Kalau menyimpang dari KUHP berarti nanti hakim itu bisa membatalkan, setidaknya menjadi tersangka, setidaknya penangkapan, setidaknya penahanan, setidaknya pembuktian, setidaknya yang berhubungan dengan penyitaan. Kan itu adalah merupakan satu bagian dari penyidikan. Segala sesuatu itu jangan lupa harus melihat berita acara semua. Jangan sampai tidak ada berita acara. Karena ini adalah bersesuaian dengan KUHP. Jadi Prof Bowo menyatakan tidak sesuai dengan alur apa yang dilakukan oleh penyidik kepada Peggy. Ya, alurnya orang ditangkap tidak pernah diperiksa gitu. Artinya alurnya salah. Alur yang benar seperti apa, Prof? Alur yang benar menjadi tersangka itu diperiksa lebih dulu. Setelah diperiksa berarti diadakan berita acara. Oh, pemeriksaan. Oh, apa barang buktinya yang disita, itu berita acara penyitaan, ya kan? Kemudian di samping itu berita acara yang berhubungan dengan rekonstruksi olah TKP, ya, berita acara dengan forensik, semua harus diketahui. Terus kemudian harus adanya identifikasi. Identifikasi itu memang itu berhubungan dengan adanya salah satu namanya, umurnya, agamanya, semua. Terus tinggi badannya berapa, tingginya berapa, itu kan semua sudah ada identifikasi. Nah, identifikasi itu dilampirkan di dalam berkas. Nah, kalau sampai identifikasi nggak dilampirkan berkas, nanti bagaimana? Ini A, kenapa? Di Indonesia kan banyak nama yang sama. Nah, ini yang penting ada identifikasi. Prof, tapi berdasarkan kutipan dari beberapa pakar hukum lainnya menyatakan sebetulnya Peggy ini tidak bisa sepenuhnya merasa berpuas diri atau merasa aman, karena ke depan masih ada kemungkinan Peggy ini akan menjadi tersangka lagi, karena statusnya tersangka ini dibatalkan karena tidak sah secara formil, tapi bukan secara materialnya. Kalau Prof Bowo melihat seperti apa? Ya, apakah nantinya, ya ini kembali lagi, ini ya karena tidak bersesuaian dengan formilnya, berita acara dan sebagainya harus apakah ya diubah dan sebagainya. Tapi yang lalu-lalu tidak bisa. Yang sudah ditetapkan tersangka itu berita acara yang lalu itu penetapan apapun itu tidak bisa dikatakan dia menjadi tersangka. Nah, tapi kalau misalnya dibalik formilnya aja nggak sah, gimana mungkin mau masuk lanjut ke pokok perkara? Nah, itulah formil aja sudah tidak sah, apalagi materialnya, pokok perkaranya. Harus pidana itu harus memenuhi dua unsur, unsur formil maupun unsur materialnya. Itu baru hakim bisa memutus bersalah. Hakim tidak bisa memutus bersalah ketika formilnya tidak benar, apalagi memutus pokok perkara. Jadi hakim, apapun putusan hakim itu harus memang dihargai, menyesuaikan dengan hal-hal ikhwal tentang adanya apa sih sebenarnya putusan itu. Nah, putusan itu nggak semudah apa yang dibayangkan juga, harus diperiksa, baik diperiksa selaku ada, itu kan ada ahlinya, terus kemudian berkas-berkasnya kan diperiksa semua sama hakim. Berarti baik saksi-saksinya juga. Dengan kata lain, Prof Bowo mau mengatakan bahwa ke depan tidak ada kemungkinan lagi Peggy untuk menjadi tersangka lagi atas kasus yang sama. Bisa terjadi, bisa diulang kembali ketika memang benar-benar Peggy adalah pelakunya. Harus didukung dengan alat bukti, dengan petunjuk,
dengan keterangannya Peggy sendiri. Ya, Lalu mungkin. ini ada Prof, dari Perma nomor 4 tahun 2016 menyatakan bahwa putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi 2 alat bukti baru yang sah. Kalau Prof Bawang menanggapinya seperti apa? Itu berarti ada 2 alat bukti yang lain kan? Baru ya Prof ya? Yang baru dong. Artinya alat bukti yang lama tidak bisa dipergunakan Tidak bisa kembali? diupdate lagi. Oke. Yang baru itu baru bisa menetapkan sprindik, surat perintah penyidikan, demikian. Oke, berarti apabila ke depan penyidik akan melakukan penyidikan lagi, baik itu dengan Peggy atau dengan orang yang masih berkeliaran di luar sana, masih ada kemungkinan bisa tersangka lagi apabila ditemukan 2 alat bukti baru. Iya. Oke. Baru. Prof, di sini sudah ada amar putusan dari pra-peradilan kemarin, ada 9 poin. Mungkin mau Prof bawa terangkan kepada masyarakat satu persatu supaya mungkin lebih paham, Prof. Ya, ini adalah salah satu amar. Amar ketika adanya satu semua ya pemeriksaan baik dari permohonan, baik dari jawaban permohonan, replik, duplik, kemudian adanya bukti-bukti, kemudian adanya saksi-saksi, baik saksi maupun ahli semua dibuktikan, baik saksi dari pemohon maupun termohon dibuktikan, baik bukti dari pemohon dan termohon dibuktikan. Nah, berarti apa? Setelah itu baru namanya amar, diktumnya ya salah satu ya yang berbunyi mengabulkan permohonan pra-peradilan termohon untuk seluruhnya. Nah, apa ini? Mengabulkan permohonan pra-peradilan termohon untuk seluruhnya, mengabulkan ya. Seluruhnya ini mungkin bisa didetailkan lagi, Prof. Seluruhnya Ya, itu dalam artian apa, seluruhnya Prof? dalam arti ada kelanjutannya ke seluruhnya. Nah, seluruhnya apa? Nah, berarti ada nomor 2, menyatakan proses. Nah, ini berarti kan ada penangkapan Peggy Setiawan beserta semua yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Oke. Berarti apa? Berarti penangkapan, penahanan ini berarti tidak sah menurut putusan ini, batal demi hukum. Ketiga, menyatakan tindakan pemohon menetapkan termohon sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki dinyatakan tidak sah. Berarti pemohon menetapkan termohon sebagai tersangka adalah tidak sah. Artinya sekaligus menyatakan bahwa bukan Peggy pelakunya, seperti itu, Prof? Iya, seperti itu. Menyatakan surat penetapan tersangka Peggy Setiawan batal demi hukum. Menyatakan surat penetapan tersangka Peggy Setiawan batal demi hukum. Berarti tersangka itu dinyatakan adalah batal demi hukum. Berarti tidak bisa dijadikan tersangka untuk pra-peradilan. Untuk pra-peradilan, oke. Next. Lagi. Menyatakan tidak sah segala putusan. Nah ini, menyatakan tidak sah segala keputusan dan penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh termohon yang dikenakan dengan penetapan tersangka atas diri termohon pada pemohon. Tahu ya? Dalam arti keputusan apapun, mungkin keputusan ini harus diuraikan, keputusan harus berapa dan berapa, tapi ini adalah sesuatu yang umum pada menghentikan penyidikan terhadap termohon. Berarti ini tidak sah segala keputusan ini, baik termasuk formil ataupun material atau pokok perkaranya. Kelihatannya seperti itu, kena keputusan, bukan penetapannya. Yaitu ya, memerintahkan termohon menghentikan penyidikan terhadap termohon, memerintahkan termohon menghentikan. Jadi sudah menghentikan. Artinya, tapi ke depan kalau ada bukti baru, yang bisa, 6 ini tidak bisa berlaku. Aja. Yang kalau ada bukti baru yang ini tidak berlaku. Memerintahkan pada termohon untuk melepaskan ya pemohon dari tahanan. Melepaskan. Dia harus dilepaskan dari tahanan yang sekarang ada di tahanan Kapolda atau Polres ya. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Membebankan biaya perkara pada negara. Berarti jika suatu negara bisa saja Peggy ini nanti ngajukan perbuatan hukum pada negara. Dikarenakan apa? Dikarenakan salah satunya
yaitu merasa ditahan, itu bisa. Oke. Karena itu kan dari direhabilitasi, tapi direhabilitasi dalam gugatan bisa memulihkan dana pemohon dalam kemampuan kedudukan dan harga dan martabat seperti sedia kala. Jadi membayar biaya. Jadi bisa saja nanti mengajukan rehabilitasi pada pengadilan dikarenakan merasa harga dan martabatnya sudah ini kemampuan kedudukan kan, memulihkan ya gitu. Bisa. Nah, Prof, tapi kan ini dari sisi Peggy-nya sendiri pasti dirugikan karena sudah nama baiknya sudah jelek, karena sempat menjadi tersangka, jadi viral seluruh Indonesia atas kasus yang tidak dia lakukan. Lalu dia juga terugi waktu karena dia tidak bisa bekerja, padahal dia adalah tulang punggung keluarga. Lalu gimana, Prof, cara untuk memulihkan nama baiknya? Apakah ada kompensasi yang nantinya harus diberikan dan kalau iya berapa besarannya? Ya, besarannya sekarang perkembangannya minimal 50 juta. Maksimal 600 juta. Oke. Jadi minimal 50 juta, maksimal 600 juta. Tapi harus ya, Prof, dalam kasus ini diberikan kompensasi? Ya, tapi harus ada gugatan Peggy ke instansinya. Harus tapi ada nanti yang bayar ya? negara, ya. Oke, baik. Prof, ini kan adanya keputusan pra-peradilan yang membebaskan Peggy ini tentu kan menjadi tamparan dan bahan evaluasi yang tajam nantinya kepada pihak kepolisian. Apakah ada sanksi hukum yang bisa diberikan kepada pihak kepolisian karena prosedurnya itu melakukan salah tangkap? Ya, itu adalah internal sendiri para kepolisian kan. Bagaimana penyidik-penyidiknya ini? Berarti kan harus adanya salah satu yang berhubungan dengan pekerjaannya. Itu yang bisa menghukum adalah internalnya. Jadi internal ini harus adanya satu sanksi apa yang dilakukan oleh atasannya, oleh komandannya itu terserah. Tapi yang jelas ini semua ini, nah ini yang menjadi persoalan. Penyidik ini sebetulnya memang harus punya suatu kekuatan. Kalau penyidik salah, katakan salah, komandan itu hanyalah meneliti. Jadi yang bertanggung jawab semua itu adalah penyidiknya yang tanggung jawab. Kalau sekarang aturannya kepolisian demikian. Tapi kalau menurut Prof bahwa sanksi apa yang layak diberikan kepada kepolisian karena salah tangkap ini, Prof? Selain memang pasti mendapat sanksi sosial, Prof, dari masyarakat. Ya, bisa saja. Kalau dulu dari penyidik, sekarang dari apa dan sebagainya. Divisi iya, divisi. Bisa saja. Itu tergantung adalah komandannya. Karena dianggap ini tidak ada satu kemampuan untuk penyidikan. Dianggap ya, tidak kompeten. Itu menjadi salah satu persoalan. Oke, Prof. Ini menurut Prof bahwa apakah dengan bebasnya Peggy ini bisa membuat dalang pembunuhan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini jadi makin sulit terkuak atau seperti apa? Karena mengingat telah dihapuskannya 2 DPO sebelumnya dan simpang siurnya sosok Peggy yang sebenarnya. Nah, bisa terjadi dikarenakan nantinya putusan pra-peradilan ini dijadikan novum baru pada yaitu narapidana yang sudah diputus. Bisa jadikan dikarenakan dianggap ini jangan-jangan nanti ini nggak salah, bisa saja nantinya. Oke, tapi dengan bebasnya Peggy, ini artinya kasus ini belum selesai karena ada korban, tapi pelakunya belum tertangkap, Prof. Karena secara tidak langsung bukan Peggy, berarti pelaku yang sebenarnya masih ada di luar sana. Nah, itu apa, Prof, yang membuat begitu sulit untuk ditangkap dengan kasus yang sudah berlarut-larut 8 tahun ini? Ya memang ya kita ya apa ya di polisi itu juga Polri nggak kerjanya nggak enteng juga, berat kerjanya itu sebetulnya. Seperti ini harus memang benar-benar hukum itu nggak seperti dulu. Hukum ini sekarang lebih maju, lebih teknologi, lebih canggih daripada dulu. Kalau dulu gampang, kenapa? Karena sekarang masyarakatnya pinter, ya toh. Contohnya ini kelas-kelasnya pinter, kemudian mungkin saja ada backingan, ada intervensi dan lainnya. Ini kan saya nggak tahu persis. Yang jelas ini jadi penyidik ini memang nggak bisa diintervensi. Kalau itu salah katakan salah, benar katakan benar. Itu adalah merupakan satu bagian dari filosofis tentang keadilan. Oke, Prof, ini kan beredar di masyarakat tentang stigma
tersangka yang sebetulnya yang masih sengaja disembunyikan. Kalau menurut Prabowo seperti apa? Tapi tahan dulu karena kita akan kembali setelah yang satu ini tetap dihukum di Mata Bowo. Oke. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Prof, ini kan dengan hilangnya status tersangka dari Peggy Setiawan, artinya tersangka yang sebetulnya masih berkeliaran di luar sana. Sementara dari sebelum Peggy ini ditangkap, ada beberapa Peggy-Peggy yang diduga oleh masyarakat adalah pelakunya, termasuk salah satunya adalah anak dari seorang pejabat atau petinggi penting di Indonesia. Nah, Prof, lalu dengan adanya Peggy ini bebas, masyarakat akhirnya bertanya-tanya siapa pelaku sebetulnya? Apakah pelaku yang sebetulnya memang seperti diduga disembunyikan, Prof? Kalau menurut Prof Bowo seperti apa? Ini masih ada dugaan ya? Masih ada dugaan. Ada dugaan seperti itu. Ada anak penjabat yang disembunyikan. Ini karena kan berarti dugaan intervensi kan? Nah ini kan bisa terjadi kan? Siapa sih? Nggak bisa terjadi kalau demikian. Tapi kan apakah dengan satu orang menghancurkan institusi kan? Seharusnya kan memang kalau itu salah ya diangkat aja kesalahannya. Jangan sampai satu orang bisa menyebabkan hancurnya institusi. Padahal tentang berhubungan dengan kepolisian sekarang lagi baik loh ya. Jaksa lagi baik ya kan. Ini jangan sampai nanti turun lagi. Ini udah baik. Nanti kalau jangan sampai seperti itu. Kalau saya sih sarannya seperti itu. Oke. Rankingnya kan baik sekali sekarang. Oke, Prof. Ini yang terbaru nih, Prof. Keluarga terpidana pembunuhan Vina juga melaporkan dua saksi dalam kasus itu, yaitu Aib dan Dede ke Bareskrim. Aib dan Dede ini dilaporkan tentang dugaan memberikan keterangan palsu. Pihak kepolisian saat ini sedang memproses dan mengusut pelaporan itu. Kalau Prof Bowo menanggapi hal ini seperti apa? Orang pelapor kan dilindungi. Orang pelapor kan dilindungi oleh undang-undang ketika kalau itu dibenarkan kan. Iya. Baik. Iya. Tapi pada kenyataannya ternyata keterangan yang pernah dilakukan oleh Aib dan Dede ini yang dulu memberatkan Peggy, ternyata Peggy sekarang dibebaskan. Artinya secara tidak langsung membantah keterangan yang memberatkan Peggy yang kemarin sempat dinyatakan, iya, kan? Bisa fitnah itu kan. Oke, berarti ini apakah bisa masuk ke dalam keterangan palsu, Prof? Dan seperti apa sanksinya? Iya, bisa terjadi keterangan palsu. Bahwa bukan sumpah palsu ya, keterangan. Memberikan keterangan palsu sehingga merugikan seseorang. Nanti bisa 263-nya bisa masuk itu. Keterangan palsu di bawah sumpah, seperti apa? Kalau di bawah sumpah, dia sumpah di pengadilan, kena 242, ancamannya 2 tahun. Kalau keterangan palsu, tidak di bawah sumpah, hanya 5 tahun. Nah, misalnya Prof, keterangan palsu ini dengan terpaksa dinyatakan oleh Aib dan Dede, misalnya, karena diintervensi oleh beberapa pihak tertentu yang memiliki kepentingan. Seperti apa, Prof, nanti kelanjutannya? Ini menjadi kembali lagi nantinya. Wah, jadi berarti panjang lagi, Prof. Panjang lagi nih nantinya. Kalau demikian panjang lagi, ini diintervensi panjang lagi. Ini nantinya menjadi tugas kepolisian, harus menangkap sebenarnya. Oke, baik. Prof, kita akan masuk ke sesi pertanyaan dari teman-teman yang sudah hadir di studio kita. Boleh pertanyaannya, silakan. Pertanyaan pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Multazam dari Sekolah SMKN 1 Negeri Lamongan. Saya mau bertanya, Prof. Bisakah seseorang yang menjadi korban salah tangkap menggugat balik kepada pihak aparat? Dan apakah gugatannya hanya bisa berbentuk perdata saja, yaitu pemberian kompensasi secara materi, atau apakah juga bisa gugatan secara pidana karena pencemaran nama baik? Terima kasih.
terima kasih. Ada Seperti dua. apa, Prof? Dua, pertama pencemaran nama baik. Kalau merehabilitasi itu perdata, perbuatan hukum. Kalau melaporkan bisa saja, berarti melaporkan juga boleh ke Paminal, ke Propam, berarti merasa ada fitnah dan sebagainya, itu lain lagi. Oke. Jadi pencemarannya. Pencemaran nama baik. Iya. Lalu untuk kerugian material karena yang bersangkutan selama ditahan tidak bisa bekerja, Nah, gimana, tadi Prof? perdatanya ada Oke, itu masuk pidana, ada perdatanya. perdata. Oke. Tadi seperti itu. Oke, alurnya seperti apa, Prof? Apabila ingin mengajukan itu? Dan Perda- diajukannya nanti kepada siapa, Prof? Kalau perdatanya diajukan ke pengadilan setempat Bandung. Pengajuan perdatanya ya dengan permohonan, disertai dengan alasan, disertai dengan bukti-bukti yang ada. Nah, nomor dua yaitu melaporkan ke Propam. Ke Propam ya, Prof? Iya. Oke. Lalu kemudian untuk sanksinya yang akan diberikan seperti apa itu tergantung Tergantung pihak yang internalnya kewenangan ya, Prof, internal ya? mereka sendiri. Oke, baik. Semoga sudah menjawab pertanyaannya ya. Lalu yang kedua silakan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Bisaid Al-Kudri dari SMKN 1 Boyolangu. Jadi gini Prof, apa yang terjadi jika seandainya pengungkapan dalam kasus pembunuhan Vina ini menemui jalan buntu? Apakah kasus hukum ini bisa kadaluarsa? Jika iya, maksimal setelah berapa tahun? Ya, Baik, terima kasih, Prof. Bisa nggak kadaluarsa, Prof? bisa kedaluarsa ya 13 tahun. Oke. Jadi setelah 13 tahun kasus ini Bisa dianggap case close sekalipun case belum close ya, belum menemukan sesuatu ya, tersangkanya yang tersangkanya tersisa. ya. Kecuali kalau kasus korupsi. Oke. Kasus korupsi itu tidak ada kadaluarsa. Jadi semua kasus itu ada kadaluarsanya kecuali beberapa kasus seperti apakah hanya korupsi, Prof? Yang ada expirednya gitu? Enggak, kasus yang paling extraordinary crime itu. Oke. Kasus-kasus itu. Tapi kalau misalnya dalam kasus korupsi yang bersangkutan yang korupsi meninggal dunia, apakah masih bisa dilanjut, Prof? Enggak bisa. Nggak bisa ya? Ya gugurnya hukum itu ketika meninggal dunia. Lalu kalau misalnya yang bersangkutan dinyatakan kejiwaannya tidak normal, apakah masih bisa dilanjut juga, Prof? Tidak bisa dikarenakan pasal 44 KUHP ketika seorang nggak bisa bertanggung jawab atas dirinya, yaitu gila, itu adalah gugur juga. Oke. Orang gila ya, Oke. pasal 44. Berarti dalam kasus ini nanti akan ada kadaluarsanya di 13 tahun ya, Prof ya. Ya. Namun tidak semua kasus ada kadaluarsanya. Contohnya ada kasus korupsi itu tidak ada kadaluarsanya terkecuali yang bersangkutan meninggal atau dinyatakan ada gangguan terhadap kejiwaannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya boleh silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Angga Prasetyo, saya dari SMKN 1 Boyolangu. Saya mau bertanya, Prof, apakah tersangka yang mengajukan gugatan pra-peradilan dan tidak dikabulkan bisa mengajukan gugatan pra-peradilan kembali dengan bukti baru? Jika bisa, sampai maksimal berapa kali ya, Prof? Oke, baik, terima kasih. Prof, ini pertanyaan yang menarik. Bisa nggak Prof mengajukan pra-peradilan lagi dengan bukti yang baru? Kan sudah bukti yang mana? Buktinya kan sudah. Misalnya ada alat bukti baru, Prof. Nggak bisa, kan sudah diajukan pra-peradilan. Oke, jadi tidak bisa ya, Prof? Nggak ya? bisa kan? Yang mana? Belum diapa-apakan, Kak. Pra-peradilan itu yang diajukan itu tentang penetapan tersangka, penetapan penangkapan, penetapan penahanan, adanya satu yaitu tentang sanya bukti-bukti ya, itu bisa dipra. Berarti itu sudah terjawab tadi juga di amar putusan tadi sudah Iya. Prof baca di segmen kedua, artinya Iya. itu sekaligus menutup semua kasus yang bersangkutan dengan kasus Iya. Vina dan Eki. Tapi Iya. kalau di kasus lain masih bisa ya, Prof ya? Bisa, tentunya surat penghentian penyidikan itu bisa dipra. Artinya dengan ini Prof Bambang menyatakan bahwa ke depan tidak akan bisa lagi Peggy Setiawan ini untuk dilakukan penyidikan untuk kasus yang sama. Iya. Oke, baik. Silakan ada pertanyaan terakhir mungkin dari teman-teman. Waktu dan tempat kami sediakan. Perkenalkan, nama saya Satyan Nurul Iksan dari SMK Negeri 1 Lamongan. Izin bertanya, Prof, apakah pengajuan PK peninjauan kembali ke MA bisa berpengaruh
pada hasil vonis hukum yang sudah berjalan, Prof. Oke, Ya. baik, terima kasih. Prof, apakah bisa pengajuan PK berpengaruh terhadap vonis hukum yang sudah berjalan? Itu bisa berpengaruh. Vonis yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap narapidana, karena ada putusan pra ini bisa menyangkut yang lainnya. Bisa peninjauan kembali itu ada dua, yaitu tentang adanya novum bukti baru, ya tadi ada Oke. putusan ya Peggy, nah, atau kekilapan hakim. Oke, lalu syarat mengajukan PK apa, Prof? Syarat pengajuan PK ya bukti baru. Bukti baru. Bukti baru yang ini ada putusan dari Peggy, Prosedurnya seperti apa, Prof? ya diajukan di pengadilan setempat. Oke, dengan membawa bukti-bukti yang Iya, baru bukti ya, ya, Prof, ya? satu dan ada tahu cukup. Oke, baik. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Bukti baru tadi loh. Bukti baru. Yang putusan pra yang menang tadi loh. Oh, oke, oke. Itu kan bukti baru itu. Oke, oke. Iya. Nah, Prof, ini kan kita bahas ya, beberapa waktu belakangan ini sering muncul dugaan-dugaan adanya kelalaian dari pihak kepolisian dalam mengusut kasus-kasus yang viral. Menurut Prof Bowo, apa yang menjadi PR terbesar bagi pihak aparat saat ini? Viral ini kan ya memang harus benar-benar menggunakan tenaga profesional IT. Nah, viral-viral ini memang nggak bisa lagi dibendung, karena ini dunia maya, karena teknologi. Berarti apa? Keberadaannya ya tergantung Kementerian Informasinya, Kemeninfonya, itu adalah kewenangan beliau. Oke. Servernya di sana kan. Jadi bisa bagaimana server-server tidak bisa, tapi karena sudah dunia ya Mbak Ibu. Prof, tapi kalau misalnya akhirnya masyarakat berstigma seperti ini, Prof. Ini seandainya permasalahan ini tidak viral, mungkin juga Peggy sampai saat ini belum bebas. Apakah betul salah satu pembebasan Peggy selain karena tidak cukup bukti, juga karena adanya tekanan dari masyarakat dan atensi yang begitu besar kepada kinerja kepolisian, sehingga akhirnya terungkap bahwa ini salah tangkap. Kena viral. Ini kena viral gitu. Jadi menurut Bapak bahwa kalau masalah ini tidak viral tidak selesai gitu, Prof. Ini kalau nggak ada viral nggak mungkin akan terjadi seperti ini, sehingga persoalan viral ini membahayakan bagi semua. Kenapa? Nggak nunggu berita, berita hari ini nggak nunggu besok dan sebagainya, seperti hanya live itu loh. Sekarang tek per menit per detik sudah bisa viral. Jadi menurut Mbak Prof Angel. bahwa fenomena no viral no justice ini positif atau negatif sebetulnya Ya untuk masyarakat positif dong. untuk masyarakat? Iya, tapi untuk penutup-nutupi segala sesuatu ini adalah negatif. Contohnya persoalan kerahasiaan negara, ya kan, pemerintah itu harus dilindungi kan, tapi tidak bisa. Oh kita sudah diretas itu loh. Oke. Itu yang menjadi persoalan kan. Berarti apa? Berarti kita harus memang membenahi tentang masalah teknologi ya. Sekarang itu seperti itu. Tapi mungkin positifnya juga bisa menjadi fungsi pengawasan dari masyarakat kepada kinerja Pengawasan Polri langsung. ya, Pak Prof? Pengawasan langsung ini. Oke. Ya kalau sudah di viral sudah tidak bisa lagi. Oke. Menjadi persoalan-persoalan harus ditindaklanjuti kan. Iya. Oke, Prof, mungkin singkat sebelum kita masuk ke closing, Prof. Menurut Prof bahwa pelajaran apa yang bisa dipetik dari peristiwa Vina, Eki, dan Peggy Setiawan ini? Ya, ini ada dua persoalan, yaitu Sengon dan Karta dan Peggy ini menjadi salah satu persoalan yang memang menarik sekali. Jangan sampai orang nggak bersalah jadi salah. Jadi sekarang ini harus ditingkatkan, dievaluasi kerjanya tentang baik bukan hanyalah kepolisian tapi semua, baik penyidikan, baik kepolisian itu kan, baik kejaksaan maupun kehakiman, harus ada kehati-hatian. Belum tentu semua itu adalah memang salah, tapi apapun kebenaran juga ada. Oleh karena itu evaluasi ini penting untuk semuanya penegak hukum. Baik. Demikian, terima kasih. Tapi jangan lupa saya juga menginspirasi pada kepolisian juga. Ya, tanpa kepolisian kita itu tidak bisa apa-apa. Oke. Yaitu penting, yaitu memang yang menjadi persoalan salah sedikit sudah viralnya kemana-mana. Oke. Tapi tidak seperti dulu. Kalau dulu kan ya seperti ini, dikarenakan zamannya sudah tidak kebendung
tentang adanya teknologi-teknologi yang sekarang ini jadi lebih dari canggih, lebih pintar lagi. Gitu Mbak Angel. Baik, tentunya kita terus tetap mengapresiasi ya kinerja Polri karena mereka tidak jemu-jemu untuk terus mencari kebenaran tentang siapa dan bisa mengungkap siapa posisi dalang dibalik dari pembunuhan Vina dan Eki ini. Dan tentunya kami juga mengucapkan selamat juga kepada kuasa hukum dan keluarga dan Peggy Setiawan karena sudah dibebaskan dari kasus tersangka dan semoga bisa menjalankan aktivitas ke depan dengan lebih baik lagi ya Prof. Dan pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih dan kita seharusnya tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Saya Fanya Celia pamit undur diri, terima kasih untuk kebersamanya dan sampai jumpa.